Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait langkah hukum apa yang bisa kita ambil jika upah kita di bawah standar upah minimum. Nah, ini contoh kasus ya teman-teman. Seorang teman saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai OB dengan status pegawai tidak tetap atau harian. Upah yang diberikan masih di bawah UMR. Per bulannya yaitu sekitar 30.000 per hari. Selama 2 tahun berjalan, dia tidak mendapatkan kenaikan upah. Teman saya sudah pernah mengajukan kenaikan upah dengan membawa surat keputusan gubernur tentang nilai UMR. Tetapi pihak perusahaan hanya mengatakan bahwa teman saya hanya sebagai pegawai tidak tetap. Yang ingin saya tanyakan, apakah teman saya dapat menuntut pihak perusahaannya dan apa dasar hukum yang dapat digunakan oleh teman saya, dan kepada siapa teman saya dapat mengadukan persoalan ini dikarenakan di perusahaan tempat dia bekerja tidak ada serikat pekerja. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelum menjawab contoh kasus tersebut, perlu kami luruskan bahwa istilah UMR pada contoh kasus tersebut sudah tidak digunakan lagi. Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja menyatakan istilah upah UMR tingkat 1 diubah menjadi upah minimum provinsi. Istilah upah minimum regional tingkat 2, UMR tingkat 2, diubah menjadi UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Sejak itu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, melainkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanda tunjangan atau upah pokok termaksud tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Bagaimana dengan upah pekerja harian? Upah pekerja harian ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah per hari. Nah, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi menjadi 25. Dan bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21. Teman-teman, larangan pengusaha membayar upah di bawah minimum. Nah, kita lihat di sini, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Di sisi lain, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu yang nilainya harus lebih tinggi dari UMP. Adapun UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Perlu dicatat, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, upah di atas upah minimum ditetapkan oleh perusahaan dengan pedoman pada struktur dan skala upah. Akan tetapi, ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Teman-teman, kita lihat langkah hukumnya sekarang. Jika teman-teman ingin memperkarakan persoalan upah yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, teman-teman dapat menggunakan proses perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Prosedurnya adalah, yang pertama, teman-teman akan mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apabila dalam waktu 30 hari perundingan tidak mencapai kesepakatan, salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, teman-teman perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan. Yang ketiga, karena ini termasuk perselisihan hak, maka setelah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dilangsungkan mediasi.
Dan yang keempat, apabila mediasi tetap tidak dihasilkan kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, teman-teman, kita lihat sanksi pidananya sekarang. Selain itu, pekerja dapat menempuh upaya pidana, yaitu dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Teman-teman, upaya hukum pidana merupakan upaya terakhir. Tapi sebaiknya baru ditempuh apabila upaya-upaya lain yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan sudah ditempuh. Namun, teman-teman tetap dirugikan jika tidak ada perubahan dalam hal ini upah tidak sesuaikan dengan upah minimum yang berlaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.